Oke, berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan lebih lanjut tentang depresiasi. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar secara konseptual apa itu depresiasi dan bagaimana kaitannya dengan cash flow. Di sini kita akan belajar secara teknis bagaimana depresiasi itu diimplementasikan. Perlu diulang sekali lagi bahwa praktek penggunaan depresiasi di dalam perhitungan pajak akan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana salah satu negara menggunakan depresiasi dan pajak di dalam praktek bisnisnya. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang parameter-parameter depresiasi seperti recovery period, book value, qualifying expenditure, dan seterusnya, saatnya kita melihat secara praktek bagaimana itu bekerja. Ada beberapa aset yang masuk dalam kategori investasi yang bisa diklaim depresiasinya. Sebagai contoh adalah industrial building, salah satu hal yang bisa diklaim depresiasinya. Kemudian yang kedua adalah pabrik dan permesinan yang ada di dalamnya, termasuk plant. Kemudian di sana adalah installation dan removal cost. Ini adalah satu di antara sekian banyak aset, fasilitas, alat yang bisa didepresiasi. Di slide berikutnya ini adalah contoh bagaimana depresiasi terhadap industrial building bisa diimplementasikan. Sekali lagi ini hanyalah contoh. Sebagai contoh di sini misalkan Anda bisa menebak karena lokasinya jelas di sini kira-kira negara mana. Untuk industrial building, negara ini menetapkan bahwa Anda sebagai investor bisa mengklaim initial depreciation 25%. Artinya apa? Pada tahun pertama 25% dari investasi yang terkait industrial building akan bisa langsung Anda klaim. Itu yang pertama. Perkecualiannya adalah jika hotelnya ada di pulau ini. Kemudian itu poin pertama. Di investasi yang sama di industrial building tadi, Anda juga akan bisa mengklaim annual depreciation. Menurut catatan di sini, besarnya adalah 3% dari qualifying expenditure. Masih ingat? Qualifying expenditure adalah total investasi di tahun ke-0. Kapan Anda bisa mengklaim 3% tersebut? Sampai total depresiasinya sudah habis diklaimkan. Sehingga dengan dua aturan yang ada ini, secara tidak langsung kita bisa tahu bahwa depresiasi khusus untuk industrial building akan selesai diklaim dalam waktu 25 tahun. Dari mana? 25 tahun datangnya dari 75% depresiasi. Dari mana 75? 75 datangnya dari 100% yang sudah diambil pada tahun pertama untuk 25%, sehingga sisanya adalah 75%. Kemudian 75% itu dibagi rata selama sekian tahun agar kita mendapatkan 3%. Jawabannya adalah 25 tahun. Sehingga nanti pada saat Anda mengklaim, maka klaim Anda akan dilakukan kira-kira menjadi seperti ini. Pertama, tentu di tahun ke-0 Anda belum bisa mengklaim depresiasi. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-25 Anda akan bisa mengklaim depresiasinya. Di tahun pertama berarti depresiasi yang Anda bisa klaim adalah 25% betul plus 3% betul. Dari mana 25 sama 3%? Datangnya dari 25% yang ada di sini ditambah annual depresiasi 3% di sini. Sehingga kita mendapatkan tahun pertama Anda bisa mengklaim 28%. Untuk tahun-tahun berikutnya klaimnya menjadi sangat rendah, yaitu 3% pada tahun kedua, 3% pada tahun ketiga,
dan seterusnya sampai tahun terakhir. Kira-kira seperti ini. Sehingga kalau kita tulis di depan sini ini adalah depresiasi, maka berapa book value-nya? Book value-nya tentu adalah 100% dikurangi klaim depresiasi terakumulasi sampai tahun tersebut. Misalnya di tahun pertama, karena kita sudah mengklaim 28%, berarti book value-nya adalah 72% dari qualifying expenditure. 72% dari qualifying expenditure. Di tahun kedua, kita akan mendapatkan book value sebesar 78% dikurangi 3%. Kemudian sesudah itu book value-nya akan turun 3% lagi dan seterusnya sampai tahun ke-25 Anda akan mendapatkan book value sebesar 0%. Pada titik ini saya akan memberikan mental challenge kepada Anda. Misalkan Anda sedang membangun sebuah gedung dan Anda ingin mengklaim depresiasi dari gedung tersebut. Anda diberi dua alternatif. Yang pertama, mengklaim dengan aturan ini. Oke, 28%, kemudian 3% untuk tahun-tahun berikutnya. Atau pilihan B adalah bisa langsung mengklaim 50% di tahun pertama dan 50% tahun kedua. Menurut Anda akan memilih alternatif A atau alternatif B. Coba dipikirkan, nanti bisa didiskusikan di ELISA. Slide ini memberikan contoh bagaimana depresiasi untuk plant atau pabrik dan machinery-nya bisa diklaim depresiasinya. Sebagai contoh, misalnya untuk section 19.2, kita melihat bahwa plant dan machinery akan bisa diklaim dengan metode straight line method, sudah dibahas di sesi sebelumnya, dengan periode atau recovery period sesuai dengan tabel atau schedule 6. Ini sekali lagi hanya contoh saja. Artinya apa? Artinya kita akan bisa mengklaim dalam bentuk straight line, tetapi berapa lamanya klaim tersebut perlu dilihat di tabel 6 yang ada di slide berikutnya. Sangat kecil, mungkin tidak terlalu kelihatan, silahkan nanti dilihat di slide ELISA. Sebagai contoh, misalnya Anda sedang melakukan investasi untuk farming equipment yang ada di sini. Artinya, Anda akan bisa mengklaim depresiasi sebagai sebuah straight line yang lamanya 8 tahun. Artinya apa? Karena di sini disebut 8 tahun. Artinya apa? Misalkan Anda punya mesin tersebut dibeli dengan harga 8 juta dolar, maka klaim depresiasinya dilakukan secara merata dari tahun ke tahun selama 8 tahun. Berarti setiap tahun Anda akan mampu atau boleh mengklaim depresiasi sebesar 1 juta dolar. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya karena saya miss pada bagian yang di depan ini. Jadi kalau saya koreksi dan saya ulangi ya, mohon maaf ya guys. Jadi di sini untuk plant dan machinery Anda bisa mengklaim dua tipe depresiasi sekaligus. Yang pertama adalah klaim initial depreciation sebesar 20% di tahun pertama. Kemudian sisanya, nah ini tadi yang kelewatan adalah bagian ini ya. Sisanya yang 80% bisa diklaim dalam bentuk straight line method dengan waktu recovery period seperti ditentukan di schedule 6. Jadi koreksinya kira-kira seperti itu. Saya tadi lupa pada bagian ini. Oke, people make mistakes. Akhirnya, sebagai contoh, kita ambil contoh yang berbeda mungkin. Sekiranya kita memiliki electronic equipment yang baru saja dibeli atau diinvest,
maka kita punya recovery period selama 8 tahun. Jadi kalau kita punya misalkan investasi sebesar 10 juta dolar untuk electronic equipment tadi, maka di tahun pertama Anda bisa mengklaim dua hal. Initial depreciation sebesar 20%, berarti 2 juta dolar, plus annual depreciation sebesar sisanya. Kita tadi punya 10, oke. Kira-kira seperti ini. Mohon maaf. Kita punya 10, kemudian sudah diklaim sebesar 2, berarti tinggal 8, dan yang 8 ini akan dibagi ke 8 tahun. Sehingga di tahun pertama Anda akan mengklaim 2 ditambah 1, 3. Di tahun-tahun berikutnya Anda bisa mengklaim 1 saja. Kira-kira seperti itu. Berikut adalah contoh sederhana bagaimana klaim tersebut bisa dilakukan. Jadi ini masuk kategori yang sama dengan yang sebelumnya. Harga awalnya adalah sekian. Ini yang kita sebut qualifying expenditure. Kemudian pertanyaannya adalah klaim depresiasinya untuk mesin ini seperti apa. Karena dia masuk kategori mesin dalam schedule atau tabel 6, berarti recovery periodnya adalah 8 tahun. Di tahun pertama Anda bisa mengklaim sebesar 20% dari 50.000, berarti 10.000, plus sisanya dibagi 8, 5.000. Jadi di tahun pertama Anda bisa mengklaim 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Sementara di tahun-tahun berikutnya adalah 5.000. Clear sekali ya guys, demikian contohnya. Pada kasus-kasus khusus seperti ditunjukkan pada slide ini, Anda diizinkan untuk mengklaim yang disebut sebagai accelerated depreciation atau depresiasi yang dipercepat. Biasanya pemerintah akan memberikan kondisi khusus seperti ini jika pemerintah merasa bahwa tipe-tipe investasi seperti ini sangat dibutuhkan di negara tersebut, sehingga mereka memberikan khusus accelerated depreciation scheme. Sebagai contoh misalnya special equipment, computer robots, noise pollution and hazard control equipment. Jika negara itu menganggap bahwa ini adalah hal penting, mereka akan menaruh peralatan-peralatan ini dalam kategori khusus accelerated depreciation. Contohnya misalnya akhirnya adalah Anda diperbolehkan selama 3 tahun mengklaim depresiasi tersebut, dan dalam 3 tahun tersebut selesai semuanya. Poinnya adalah ingin mendorong adanya capital investment untuk peralatan-peralatan khusus. Tara, ini adalah PR kedua buat kalian. Detailnya sudah ada di Elisa. Coba dikerjakan sendiri, latih dan terus berlatih agar Anda bisa terampil dan paham betul dengan permasalahan-permasalahan seperti ini. Ada total depreciation, ada annual depreciation. Coba dihitung jika pajak atau rate pajaknya 20%, berapa net cash flow after tax dan NPV. Terima kasih.